berkat Webersian Week itu juga karena ada salah satu kakak supervisor yang dulu tuh baik banget sama aku dan sering bukan negur sih, lebih tepatnya mengoreksi pekerjaan aku. Berkat dia, aku juga dapat pekerjaan aku yang sekarang. Selamat datang kembali di Masih Rio YouTube channel. Sebelumnya, buat netizen-netizen, aku mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Itu semua tergantung kalian nontonnya di jam berapa. Nah, di episode kali ini adalah episode pertama perubahan konsep. Jika di awalnya episode awal itu ada opening dan closing yang terbuat dari video terpisah, akhirnya aku gabungin karena takutnya kelamaan, takutnya malah di skip dan aku nggak dapat jam tayang. Nah, kali ini kita sudah berada di segmen cerita magang. Cerita magang. Nah, itu tadi adalah bumper spesial yang akhirnya tayang di Zoom. Bumper spesial yang akhirnya tayang di Zoom dan akhirnya narasumber kita, sobat kita, tahu bumper dari cerita magang. Nah, kali ini aku sudah bergabung bersama Christine Margaret Raja Guguk sih panggilannya, sorry Din. Iya benar, Christine Margaret Raja Guguk, benar. Raja Guguk. Soalnya ada yang bilang Raja Guguk, Raja Guguk. Wah, ini masalah marga kan tidak boleh dipermainkan nih. Nggak boleh. Baru video keempat masa udah mau diboikot ya. Kan tidak mungkin. Ya kan tidak mungkin. Christine ini biasanya dipanggil Titin, tapi bukan klakson, ya kan beneran. Kalau klakson namanya Tintin ya. Tintin bukan juga kartun, ya kan. Nah, Titin ini merupakan alumni dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Program studi ilmu komunikasi, ya kan? Semasa hidupnya Titin pernah magang. Semasa hidup? Ya kan, semasa hidupnya. Semasa kuliah apa gitu? Oke. Titin pernah magang di Webersian Week. Yes, Webersian Week Indonesia. Webersian Week Indonesia, ya kan? Jangan terus lapar dengar Sandwich. Ini adalah agensi PR multinasional. Betul. Ya kan? Jadi Titin ini selain jago bahasa Indonesia, dia juga harus jago bahasa Inggris. Karena nggak mungkin ketika mau ngobrol sama bule harus buka kamus. Apalagi buka Alphalink. Nggak mungkin, sudah bukan zamannya Alphalink. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung ngobrol sama Titin. Tapi sebelumnya buat teman-temanku, buat netizen-netizenku tercinta, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, subscribe, and nyawer. Oke? Karena setelah ini akan ada QR code dari GoPay. Wah, dan di QR code itu teman-teman bisa menyumbangkan, bisa nyawer 1.000, 2.000, 5.000 sampai 5 juta dolar Zimbabwe. Dan tenang saja, karena seluruh penghasilan atau seluruh keuntungan QR yang terkumpul di QR code GoPay itu semuanya 100% akan didonasikan kepada diri saya. Siap. Sakarmu ya. Nah, kita nggak perlu berlama-lama lagi. Kita langsung ngobrol bareng Titin. Halo Titin. Halo Rio. Apa kabar ini? Puji Tuhan, baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Waduh, sudah terbenteng agama ya. Yang satu alhamdulillah, yang satu puji Tuhan. Indahnya toleransi. Oke. Indahnya toleransi. Kita nggak cuma toleransi soal agama, aku sama Titin juga toleransi soal kulit. Bisa kita merah putih loh, by the way. Baju kita merah putih loh, by the way. Iya, merah putih Indonesia. Cuman kulitmu putih, akunya hitam, nggak merah.
Oh iya, buat netizen sebelum mulai ngobrol sama Titin, aku mau minta maaf ya sebelumnya. Kamera aku agak burik, muka aku udah jelek tambah jelek karena aku tidak dapat pinjaman laptop yang kameranya bagus. Jadinya aku pakai laptop sendiri. Lanjut ngobrol sama Titin ya. Oke, gimana? Tin, ceritain dong pengalaman magang di Weber Sandwich. Kan agensi PR multinasional, keren banget kan, minta tolong diceritain lah apa sih kayak kalau magang di agensi multinasional lu terus ngapain aja, apa yang dilakuin sih? Oke, aku ceritain dari awal mula kenapa aku bisa magang dulu kali ya, boleh kan? Awal mulanya nanti aja. Nanti aja. Langsung ke hari pertama. Hari pertama. Jadi hari pertama magang itu aku datang, kita tuh masuk anak magang jam 7 pagi. Literally jam 7 pagi itu di kantor. Namanya hari pertama magang, kebetulan aku magang sama sahabat aku, namanya Monal. Jadi kita istilahnya kayak punya teman sealma mater gitu kan, terus suka dan senangnya gitu. Terus akhirnya kita datang karena pertama kali itu sekitar jam 6:30 udah di kantor. Jadi waktu hari pertama magang itu kita masih nunggu di lobi karena belum buka dan belum ada resepsionis. Karena kan kantornya itu di gedung yang gede gitu kan, di lantai berapa kita aku lupa. Jadi kita harus tukar KTP gitu-gitu dulu, karena kita belum punya akses. Nah, udah masuk nih kan, udah selesai. Akhirnya jam 7 kita nunggu resepsionis, kita masuk ke kantornya, terus langsung ketemu sama anak magang yang lain. Jadi sistem di tempat aku waktu di Weber itu adalah magang itu ketika kita datang, itu ada satu anak magang yang seminggu lagi bakal kelar. Nah, jadi kita tuh datang seminggu sebelum mereka kelar. Nah, jadi waktu kita nyampe, langsung kenalan sama mereka, dan aku kenalan sama namanya Kak. Sumpah kok aku jadi lupa namanya. Clara. Enggak, bukan. Clarissa. Kak siapa ya? Pokoknya kakak itu cantik. Ngawur. Pokoknya kakak tersebut itu aku lupa siapa namanya. Sumpah maafkan aku, Kak. Dan aku langsung diajarin gitu, langsung kayak take over. Jadi abis itu diajakin keliling-keliling, langsung ngerjain kerjaan dia, dan dia kayak ngebantuin, oh ini kayak gini, ngasih tau kayak gitu, dan udah deh kelar. Kayak gitu aja sih, waktu hari pertama. Tapi apa yang membuat kamu tertarik di sana? Jadi nanti yang diceritain di akhir itu adalah gimana pitch-nya kalau mau daftar di sana. Nah, awalnya kenapa kamu tertarik magang di sana, kenapa ini? Sebenarnya pertama aku nggak tahu tuh lebih tepatnya aku tidak menjadikan Weber Channel itu prioritas. Jadi aku tuh emang ngekirim email ke semua agensi-agensi yang ada di Jakarta khususnya, dan kebetulan yang nge-reply itu adalah Weber. Jadi aku sebenarnya nggak terlalu tahu waktu pertama-tama Weber Channel itu agensi seperti apa, tuh aku sebenarnya pertama nggak tahu. Dan aku juga baru tahu waktu aku masuk di sana, 1 atau 2 tahun sebelumnya, kakak tingkat tuh ternyata udah ada yang pernah magang di sana juga. Kayak gitu. Jadi waktu itu bisa dibilang Weber itu ya karena kebetulan dia yang membalas emailku, dan juga kebetulan temanku juga berbarengan. Dan itu waktu itu seneng banget tahu, aku dapat email balasan waktu aku KKN. Kebayang sih? Jadi aku lagi KKN, dapat email balasan, dan kayak seneng gitu sih. Jadi awal mulanya aku nggak tahu tentang Weber Channel itu sendiri sebelum aku akhirnya magang di sana. Oh, berarti Weber ini awalnya tidak menjadi prioritas ya? Betul. Tapi memang benar sih, karena kan yang prioritas tuh XL. XL prioritas. Kok sebut brand? Gak apa-apa, siapa tahu nanti iklan kan. Oh ya udah. Tapi memang tertariknya di dunia agensi ya, semua agensi didaftarin. Iya, karena kan aku komunikasi, dulu tuh sempat awal semester waktu sih penjurusan ya istilahnya ya di kita. Di zaman aku sempat yang masih penjurusan PR, segala macam kan, dan aku emang fokusnya PR. Dan aku juga masuk di Perhumas Muda Yogyakarta gitu kan. Jadi otaknya tuh Perhumas. Iya. Sama kan kita. Keren banget sih Perhumas Muda Yogyakarta. Itu kalau nggak salah kaosnya ini deh. Cara baik. Gitu ya, jadi aku kayak udah terkotakkan gitu, aku magangnya di PR, maksudnya sekalian coba tahu gitu kan, emang gimana sih kerja sebagai seorang PR, dan PR kan untuk anak-anak yang istilah fresh graduate atau yang untuk entry level tuh agensi tuh jadi salah satu opsi utama gitu kan. Jadi ya udah iseng-iseng coba di agensi aja kayak gitu deh.
Terus kalau kayak magang di agensi itu yang dikerjain apa aja sih, Nin? Oke. Khususnya di agensi ini ya, PR kayak aku kemarin di Weber Shandwick Week, itu rata-rata kita ngerjain namanya media monitoring. Jadi media monitoring itu istilahnya kayak basic pekerjaan yang itu memang pekerjaan dasar, sederhana, tapi itu penting banget. Media monitoring tuh kayak kita tuh cari berita terkait klien-klien kita, terkait kompetitor klien kita, jadi terkait industri klien kita juga, kayak gitu-gitu. Fungsinya adalah biar kita tahu media-media tuh memberitakan tentang kayak gimana sih. Kalau misalnya event lagi ada event nih, misalnya klien kita habis ngadain event. Nah, dengan media monitoring kita bisa tahu nih rilis kita tuh naik di media berapa sih, di media apa aja kayak gitu-gitu, dan kita bisa ngitung. Nanti ada PR value-nya, ada tone-nya negatif, positif atau netral kayak gitu-gitu. Itu basic yang biasanya rata-rata anak magang di agensi PR kerjain. Media monitoring. Apa kalau yang kayak nulis press release itu bagian lain atau juga anak magang juga nih? Nah, kalau untuk nulisnya, waktu di Weber itu bukan anak magang, tapi anak magang itu membantu untuk mentranslate. Misalnya, nanti tuh kakak asosiat udah bikin kan, rata-rata tuh rilis tuh udah dibikin ke bahasa Inggris. Nah, anak magang ini biasanya ngebantu untuk translating dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, jadi kita ngebantu untuk nge-translate atau sebaliknya, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Berarti kalau magang di agensi multinasional, yang pertama harus bisa bahasa Inggris ya? Betul, kalau bisa bukan harus gimana ya, aku takut kayak salah ngomong. Kalau bisa sih punya, nanti takut dikira sombong gitu loh, takut jadi orang-orang kayak berpikiran aduh susah, enggak gitu. Tapi kalau memang punya basic skill yang bahasa Inggris yang baik, itu akan membantu. Sangat Kalaupun membantu tidak, untuk sangat translate gitu. membantu. Betul. Kalaupun tidak, kan ada Google Translate, ada Yeah. Grammarly. Jadi don't worry, be happy aja. Kalau media monitoring, itu kan ini agensi multinasional, monitoringnya juga ke internasional juga nggak, media-media internasional? Nah, kalau aku kemarin itu kebetulan kita yang lokal aja. Jadi benar-benar memang ada beberapa klien yang istilahnya base-nya di luar negeri, tapi ada juga di Indonesia. Nah, tapi kan karena kita fokusnya adalah menghandle mereka Indonesia, jadi Indonesia yang lokal aja. Atau juga yang daerah-daerah, jadi bukan cuma dari yang Jakarta doang. Kan kadang kita juga ada event di beberapa kota tuh. Nah, kita juga ada nge-monitoring media-media lokal. Termasuk media monitoring itu termasuk ini ya, selain media berita yang online, tapi juga yang offline kayak koran atau majalah. Nah, bedanya nanti yang koran majalah itu ya kita fotokopi, kita scan, kayak gitu-gitu, kita ukur. Oh ya, banyak gitu sih caranya. Dan nanti berita-berita itu kita summary lagi. Jadi bukan cuma dikumpulin linknya atau foto scan-nya dong, enggak kayak gitu. Jadi kita kita ringkas pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris tergantung kemauan klien. Terus nanti kita kumpulin, kita kirim ke supervisor kita dan bikin deh ke klien. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung nih, summary dari media monitoringnya itu kayak gimana sih? Yang ditulis ulang tuh apa? Menjelasin apa kalau summary? Oke, biasanya kan ada misalnya nih kita ambil karena ada event ya, karena ada event. Berarti kan rata-rata pasti itu karena rilis kan, kebanyakan. Berarti isinya kebanyakan tuh sama sebenarnya, meskipun judulnya beda-beda. Intinya kalau misalnya kita summary itu 5W1H atau aku sesuaikan sama judul. Misalnya judulnya itu lebih menekankan penyebab penyakit diabetes. Nah, berarti nanti di summary-nya itu harus ada yang ngejawab si judulnya itu. Biasanya sih kalau aku caranya kayak gitu. Atau kalau emang misalnya kayak terlalu banyak banget, entah 3-4 halaman, kan kadang ada beberapa media yang kayak sampai 1, 2, 3, 4 gitu kan halamannya. Nah, itu nanti aku bisanya ngambil opening atas, kayak 3-4 baris atas, terus sisanya bawahnya biasanya quote atau pembicara di situ tuh siapa, kayak gitu sih caranya. Kalau balik ke media monitoring lagi, kalau media monitoring tadi selain di online, terus cetak, di TV sama radio juga apa enggak? Iya, beberapa tuh ada yang kayak gitu. Biasanya sih itu daerah ya, maksudnya kalau misalnya kita lagi event di daerah, itu tuh kita juga nge-reach jurnalis-jurnalis atau media-media radio sama ini TV. Kebetulan waktu itu salah satunya waktu itu kita kemarin itu Di ada apa, ngontak sorry, di apa? Kepotong di sinyalnya jelek. jadi waktu itu aku pernah klien yang waktu itu aku bantuin aku magang di Jogja. Nah, karena aku juga dari Jogja, jadi kan aku cukup
ada mengenal beberapa media dan jurnalis nih, termasuk dari MNC TV. Nah, jadi waktu itu mereka juga ada ngeliput. Nah, itu juga kita ambil videonya. Bedanya adalah itu dari durasi. Kalau misalnya sebelumnya, misalnya website nih, artikel dari berita, itu nanti hitungannya berdasarkan, misalnya ini media yang tier 1, bukan sih, tier 1 tuh misalnya kayak yang top, yang paling banyak orang baca atau enggak sih, itu cara hitungnya dari situ. Kalau misalnya dari TV atau radio, biasanya itu per durasi. Dan itu tuh nanti cara hitungnya ada sih di Google, ngikutin aja. Atau nanti berdasarkan kakak supervisor yang ngasih tau rumusnya kayak gitu sih. Jadi semua media emang diambil kalau misalnya emang ada yang liput. Terus kalau media monitoringnya TV sama radio gimana nih? Apakah kamu harus selalu standby di depan TV atau minta kopiannya ke wartawannya atau gimana? Nah, jadi gini, biasanya sebelum kita ngadain event, kita kan ada invitation, ada undangan nih. Dan kita udah tahu undangan ini mau dikirim ke siapa. Artinya kita udah tahu jurnalis yang mau kita undang siapa. Nah, dengan kita menghubungi mereka di awal, berarti kan kita punya kontak mereka. Biasanya, after event, khususnya untuk mereka yang jurnalis-jurnalis TV gitu, kita biasanya antara dua. Pertama, mereka yang kontak kita untuk kabarin, Kak, ini atau Mbak, ini beritanya udah kami up ya, ini linknya. Atau kedua, kita yang menghubungi mereka. Jadi caranya kayak gitu sih. Untuk follow up. Oke. Selain balik ke pekerjaan, selain dari media monitoring, terus translate press release, apalagi yang dilakukan di agensi PR multinasional? Kemarin sebagai anak magang, aku juga berkesempatan untuk bantuin event. Salah satunya tuh tadi aku udah sempat cerita barusan soal bagaimana kita ngundang atau menghubungi jurnalis untuk hadir di event kita. Terus waktu hari eventnya, kita tuh ngebantuin untuk kayak as a receptionist di depan gitu, untuk membagikan rilis, untuk memberikan goodie bag juga biasanya ke jurnalis-jurnalis. Terus di situ juga di situ kita juga istilahnya kayak jadi representasi dari klien kan. Jadi ketika ada jurnalis, sebisa mungkin kita tuh kayak ya ala-ala gitu loh. Maksudnya bukan ala-ala gimana, biar istilahnya kita merepresentasikan hal yang baik tentang klien. Dan kita tuh kalau bisa, sebisa mungkin sih, kayak bisa jadi informan juga buat mereka. Kan kadang ada beberapa wartawan yang kayak bingung ya, kadang mereka menggantikan teman mereka yang seharusnya datang. Dan mereka nggak tahu nih, ini acara apa nih gitu kan. Nah, kita tuh bisa ngebantu, oh ini tuh acaranya seperti kayak gini-gini, nanti akan ada si ini yang jadi pembicara segala macam. Atau kita bisa juga sambil ini sih ngobrol-ngobrol asik itu sama jurnalis-jurnalis juga. Jadi kayak media relations lah istilahnya. Kalau di PR partnya kayak gitu. Kalau di agensi kan selama ini dikenalnya bahwa kerja di agensi itu pressure-nya tinggi. Kalau selama ini kamu magang gimana? Apa yang kamu rasain? Apakah itu juga benar? Apa ya sebenarnya itu salah anggapan masyarakat seperti itu? Gimana ya? Sebagai anak magang, aku cukup merasakan pressure-nya. Mungkin karena memang sih pekerjaan aku dibanding kakak-kakak supervisor itu kan lebih ringan aku lah sebenarnya. Tapi kan sebagai anak yang masih kuliah istilahnya kan, yang apaan ini aku nggak tahu ini kerja seperti ini, yang kaget. Jadi tuh ada part di mana ketika kita disuruh ngerjain beberapa pekerjaan kan ada deadline ya. Nah, karena deadline itu yang kadang kakak satu misalnya minta tolong dong bikinin ini, nanti kirimin jam segini ya. Oh, oke, Kak. Ternyata nanti ada waktu istirahat nih, dan kita pakai dong istirahatnya. Datang lagi nih nanti kakak lain. Tolong dong bantuin bikin ini, nanti kirimin jam segini ya. Dan hal-hal kayak gitu sih yang benar-benar bikin kayak, oke, sebagai anak magang cukup merasakan pressure-nya juga. Dan aku juga ngeliat beberapa kakak-kakak associate itu juga kayak kadang misalnya tiba-tiba klien minta ganti apa dan mereka tuh jadi kayak pusing padahal mereka udah ngerjain sebaik mungkin kayak gitu-gitu. Ada banyak hal yang secara randomly atau unexpected things tuh ya terjadi gitu di momen-momen yang tidak terduga, entah di pagi hari buta, tiba-tiba udah di sore hari mau pulang kerja, kayak gitu-gitu tuh bakal akan kita temuin. Bahkan meskipun kita anak magang pun, nanti tuh bisa tiba-tiba kayak jam, kan kita pulang kerja tuh jam 5 ya, karena aku masuk jam 7, nanti bisa tuh tiba-tiba kalau bisa jam 4, udah siap-siap hati nih kan, udah mau pulang. Tiba-tiba, tolong dong bantuin kerjaan ini bisa nggak? Sebenarnya kalau misalnya kita jadi anak magang kan pasti, oh iya Kak bisa, nggak apa-apa. Iya aja kan. Yeah. Nah, itu tuh yang kadang kayak, oke. Dan kadang akhirnya molor deh jam pulangnya. Tapi satu sisi memang capek. Memang kayak,
apa ya, kayak takut juga kan, anjir gue sendirian nih, gue ngerjain kayak gimana bisa atau enggak, tapi ya gimana namanya kita magang dan belajar kan, tapi ya memang ada pressure itu, dan itu beneran sih sebenarnya di agensi khususnya dari aku lihat ya. Total magang berapa lama sih deh? Aku magang tuh 3 bulan. Jadi 3 kebetulan ketentuan dari Webernya sendiri itu emang 3 bulan untuk kena magang. Atau kalau bisa mau perpanjang juga kayaknya bisa sih kalau mau. Nah, kan tadi kayak sering dimintain bantuan nih sama karyawan-karyawannya, sama kakak-kakaknya. Kayak di sana yang kamu rasain gimana sih lingkungan magangnya? Apakah kayak antara anak magang dengan karyawannya itu kayak nggak ada batasan, atau kayak ada jadi kayak anak magang nih, tugasnya giniin aja, kayak dipelonco lah, kayak di ospek, atau kayak semuanya membaur nih tanpa ada embel-embel magang. Kalau aku sih selama di sana membaur banget. Memang sih secara posisi duduk, memang kita agak terpisah. Meja anak magang tuh kita kayak satu line gini. Jadi anak magang tuh ngumpul semua. Jadi ketahuan kan nih anak magang nih, saya ngumpul di satu meja. Dan kakak-kakaknya tuh pada ada kubikel tapi nggak ada penutupnya juga sih. Dan mereka sangat welcome, meskipun mungkin ada beberapa kakak-kakak yang posisinya emang udah tinggi banget kan. Jadi kita nggak terlalu yang kayak punya apa sih istilahnya daily conversation yang gimana-gimana itu ada, tapi mereka sangat welcome dan baik sama kita juga. Jadi kebetulan juga beberapa kakak-kakak yang deket duduknya sama magang itu hampir seumuran sama kita, kayak beda 2-3 tahun gitu. Jadi mereka suka kayak sore-sore atau abis makan siang, hai lagi ngapain kalian? Pasti lagi gak ada kerjaan ya, bantuin dong, karena kayak gitu-gitu. Jadi ngomongnya juga ngomong yang asik, dan mereka nggak apa ya istilahnya, nggak nge-pressure, tapi kayak bikin kita tuh punya kayak skill untuk tanggung jawab gitu loh, dengan bagaimana cara mereka kasih kita kerjaan dan kepercayaan, dan bagaimana kita ngedeliver kerjaan itu lagi, dapat feedback lagi, dan kayak gitu-gitu. Asik sih, dan memang kebetulan di Weber Shandwick itu sangat PR banget. Mungkin aku bisa ngomong gini karena aku nge-compare di tempat magang aku yang kedua ya. Jadi lebih ke memang sangat PR, dan secara pakaian kita itu memang ya anak-anak anak PR ya sih. Tapi kita tiap hari Jumat bisa pakai baju bebas. Jadi ada tema-temanya gitu. Jadi ya seru sih tapi tetap. Nah, buat teman-teman netizen-netizenku tercinta yang mau tahu tempat magang keduanya Titin di mana, akan dibahas di episode-episode selanjutnya. Kita selesai di yang Weber Shandwick. Oke. Kalau di Weber, satu periode magang ada berapa anak magang sih? Kemarin itu aku 5 atau 6 gitu. Aku Monal, ya kayaknya ada 5-6 orang gitu sih satu meja. Oh, banyak juga ya? Lumayan. Kalau futsal udah jadi satu tim tuh. Siap. Yeah. Gitu. Kan dari tadi udah nyeritain sukanya nih di Weber Shandwick, bagaimana keseruannya. Ceritain juga dong dukanya, supaya tidak satu sisi nih, supaya tidak satu sisi. Dukanya ya. Yeah. Dukanya itu pertama bangun pagi. Bayangin jam 7 itu udah di kantor loh, bukan bangun tidur. Bayangin, itu menjadi salah satu duka yang pertama aku rasakan. Kedua adalah culture shock. Culture shock itu lebih ke pertama pakai bahasa Inggris tadi kan. Emang sih kalau ngobrol nggak pakai bahasa Inggris, nggak pakai bahasa Indonesia. Cuma kita kan ngetik summary, ngetik email tuh pakai bahasa Inggris yang formal. Bukan yang, hey, this is email, nah, nggak kayak gitu. Jadi itu belajarnya kaget juga, karena kan jarang dan hampir nggak pernah kan kita ngirim email kayak gitu, dan diajarin ngirim email yang proper tuh gimana, kecuali kita nyari sendiri, ya kan. Terus yang kedua tuh adalah ini sih, teman-teman magang di sana. Kebetulan kan aku emang dari Jogja ya, sama teman sahabatku Monal, dan teman magangku yang lain tuh emang yang dari Jakarta. Otomatis secara penampilan, secara cara ngobrol, itu udah beda kan. Nah ini nih, awal-awal tuh sempet kayak ngerasa, anjir kenapa saya kayaknya agak bukan beda gitu, kayak kok saya berbeda dari pakaian, kenapa mereka cakep-cakep, make upnya bagus-bagus, penampilannya kenapa oke-oke, kok saya kayaknya agak bukan, kayak mau kuliah, kayak mau kampus gitu, padahal menurutku itu udah penampilan paling teroke gitu kan. Jadi kagetnya tuh di situ sih, dan itu menjadi duka karena aku jadi mikir, ini aku cocok nggak ya sebenarnya, kayak
penampilanku ini layak dan pantas nggak sih, sebenarnya kayak gitu. Tapi itu di awal-awal sih, tapi lama-lama along the way ya bisa juga akhirnya diadaptasiin gitu. Tapi emang bener banget sih, penampilan itu kayak berpengaruh gitu. Aku waktu itu juga pernah tampil ganteng, keren gitu kan. Waktu mau turun dari motor, disamperin cewek. Langsung dikasih uang 2.000. Mas, ke utara, Mas. Ya Allah, dikira tukang parkir. Padahal menurutku udah ganteng kan. Iya. Ya udah, aku terima 2.000-nya. Aku mundurin motornya. Lumayan, buat beli es teh. Bener. Kayak gitu. Aduh. Tapi ini balik ke magang. Kamu ngerasa kayak worth it nggak sih magang di Weber Sandwich? Worth it banget. Worth it-nya tuh dari sisi ini ya, khususnya pengetahuan sama relasi gitu sih. Kebetulan berkat Weber Shandwick itu juga, karena ada salah satu kakak supervisor yang dulu tuh baik banget sama aku dan sering bukan negur sih, lebih tepatnya mengoreksi pekerjaan aku. Berkat dia, aku juga dapat pekerjaan aku yang sekarang, freelance ini. Jadi, aku ngerasa worth it karena ya itu, pengetahuan tentang PR aku dapet, ngapain aja sih orang-orang agensi PR tuh kok dapet, ikut event-event gede juga dapet kan lumayan ya, jarang-jarang kita nggak pernah bisa ke hotel yang bagus gitu kan kalau misalnya kadang bukan dari hal kayak magang gitu, itu sih. Jadi lebih ke pengetahuan, pembelajaran, sama relations-nya. Kalau kayak skill tambahan apa yang nggak dapat di bangku kuliah tapi kamu dapetin di Weber Sandwich apa? Ada nggak? Yang ada banyak banget. Salah satu yang benar-benar aku highlight itu adalah dari soft skill. Bagaimana kita bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu di sini lebih ke no excuse. Kita kan sering ya kalau misalnya kita salah, kita selalu bikin alasan. Yeah. Dan itu pernah terjadi ketika, jadi aku dikasih kerjaan nih sama kakak supervisor, tapi kebetulan aku lagi banyak kerjaan yang lain. Dan aku bilang, kayak, Kak, aku nggak bisa, nanti aku minta tolong sama temenku ya. Dan kakaknya itu okein. Jadi temenku nih yang ngerjain. Selesai ngerjain dan temenku yang ngirim. Ternyata ada kesalahan. Nah, waktu ada kesalahan, yang pertama kali tegur itu bukan temanku, justru aku. Kenapa aku? Karena yang sebenarnya dikasih beban tugas kan sebenarnya aku. Nah, tapi di situ aku nggak ngoreksi ulang. Aku sempat waktu pertama-tama tuh bilang, oh iya Kak, tapi tadi dia yang ngerjain. Nah, itu aku langsung bilang, no excuse, nggak boleh kayak gitu. Ini tanggung jawabnya udah aku kasih kamu, dan kamu yang emang minta tolong temanmu. Jadi tetap harusnya kamu yang meriksa lagi dan segala macam, dan ini menjadi tanggung jawab kamu gitu. Jadi soft skill yang benar-benar aku sampai sekarang masih pegang tuh tentang bagaimana kita biar nggak selalu kasih alasan itu loh, kalau salah ya udah aku salah, no excuse itu. Dan yang kedua adalah skill ini sih, apa ya, adaptif. Gimana kita kan di tempatku waktu magang itu di Weber Shandwick, rata-rata kakak-kakaknya selain ada yang hampir seumuran, juga ada banyak yang emang udah cukup mature gitu kan, dan mereka pengalaman udah wah-wah gitu. Dan soft skill tentang adaptif ini bagaimana sih biar kita tuh juga bisa ngobrol enak ke mereka gitu loh. Ngobrol enak itu berarti kan kita harus bisa memposisikan diri nih, ya memang sebagai anak magang, tapi juga bukan sebagai anak yang kayak nol banget gitu loh. Jadi kayak bisa memantaskan diri gitu. Jadi soft skill itu lebih kayak gitu sih. Dan menurutku berkat magang yang pertama kali itu berimpact ke aku magang kedua, aku bagaimana berhubungan dengan banyak orang lain lagi, kayak gitu. Tapi kayak banyak ilmu yang nggak dipelajarin di kampus nggak sih, yang akhirnya diterapin di sana? Kebanyakan yang aku dapetin di magang tuh nggak pernah aku dapetin di kampus. To be honest. Mungkin ada sih, istilahnya kayak public speaking. Ya sih, public speaking masih ada kan kita. Tapi public speaking yang di kampus itu ketika di magang tuh dipakai ketika kita nelfon media. Gimana sih cara kita ngomong, halo saya si ini, dari ini, yang kayak gitu-gitu. Tapi sisanya kayak media monitoring, summary berita, bikin email yang baik dan benar pakai bahasa Inggris, itu sama saya nggak pernah ada di kampus. Dan itu emang hal yang aku pelajari waktu magang. Gitu sih jadinya. Jadi belajarnya benar-benar baru semua. Nah, tadi kan udah ngasih tahu bahwa di sini juga magang di Weber Sandwich sangat worth it. Nah, sekarang waktunya kasih tips dong, gimana kalau teman-teman netizenku tercinta ini pengen daftar magang di sana. Apa yang harus dilakuin, bagaimana proses daftarnya, sampai
skill apa yang harus dipunyai dulu nih biar besok di sana itu jauh lebih siap. Oke. Pertama, kalau misalnya emang mau magang di Weber Shandwick ya, caranya gampang sih, ya kayak biasa kita mau daftar-daftar. Halo, kedengeran nggak suara gue? Ya, kedengeran. Oke, jadi tinggal buka aja websitenya, terus lihat kontaknya, dan di situ ada email HRD-nya. Terus nanti langsung kirim email aja. Kalau aku kemarin, caranya adalah karena aku seharusnya magang di semester 7. Dari semester 6, itu aku udah kirimin email ke banyak tempat kan. Nah, waktu semester 6 itu aku lebih ke nanya dulu. Kasih tahu nih, saya Christine. Kampus ini mau melakukan magang di periode bulan ini, tahun ini. Apakah bisa atau enggak? Kalau bisa, aku harus siapin persiapan apa ya? Itu email pertama yang aku kirim. Terus mereka balas deh. Mereka bilang, kebetulan di masa itu ada dan bisa. Enggak ding, salah. Mereka balas, iya bisa, kamu tinggal lampirin CV kamu sama surat rekomendasi di kampus. Kalau nggak salah itu persyaratannya. Setelah itu aku kirim, habis aku kirim, mereka kasih lagi aku tes. Jadi harus ada tes dulu. Tesnya itu yaitu media monitoring itu, jadi aku nge-summary berita pakai bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Habis itu mereka kasih feedback lagi, dan mereka bilang aku diterima, mereka langsung bilang, nanti di periode ini sampai bulan ini ya, bisa atau enggak. Kayak gitu. Jadi prosedurnya kayak gitu. Dan untuk skill apa sih yang harus kita setidaknya miliki dulu, ya tadi sih, yang pertama kalau bisa bahasa Inggris. Tapi nggak harus yang kayak TOEFL-nya 500 segala macam, nggak yang kayak gitu ya. Maksudnya yang basic aja, nggak apa-apa. Kedua, menulis. Itu penting juga, apalagi untuk sebagai PR tuh menulis tuh penting banget kan. Ketiga itu ini sih, keinginan untuk mau tahu dan belajar. Jadi kalau misalnya emang kita nggak tahu tuh tanya, jangan sampai kita diem aja kayak gitu. Karena aku juga anaknya agak penakut dan pemalu kan. Dan di awal-awal tuh aku sering kayak diem gitu. Bahkan aku sering nanya ke temanku yang monal, kayak ini gimana sih caranya? Kalau memang bisa sih ya punya soft skill berani dan tahu banyak hal gitu sih. Nah, itu tadi adalah cerita magang dari Titin ketika magang di Weber Shandwick. Yes. Setelah ini masih di part pertama, kita masih akan berjumpa Titin kembali di part kedua yang akan membahas berapa biaya kehidupan selama magang, mulai dari penginapan, mulai dari tempat tinggal deh kok penginapan, tempat tinggal, biaya makan sehari-hari, transportasi, sampai hiburan apa aja yang Titin lakuin selama di Jakarta. Jadi buat teman-teman, jangan lupa tetap ikuti terus, tetap tonton part 2-nya. Nah, terus aku lagi dapat telepon ini. Baru tik bro. Benar. Nah, pokoknya terus ikutin Titin. Terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa di part kedua. Sekitar 15 menit lagi kita tik. Oke. Gitu ya. Pokoknya buat teman-teman terus ikuti Mas Rio YouTube channel. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, subscribe, and nyawer. Ini dia shortcutnya. Nyumbang.